warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menampilkan video roleplay kunjungan kepada pasien pengguna nafsa dengan diagnosa keperawatan distreks spiritual berat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Melinda di sini sebagai perawat 2. Perkenalkan, di sini saya Nuristia sebagai pasien. Perkenalkan, saya Dian di sini sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Nadia sebagai anak pasien. Perkenalkan, nama saya Citra Rizkyasari, saya sebagai saudara pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada perlu apa? Apa benar ini dengan rumahnya Bu Nur? Oh iya, benar, silahkan masuk. Permisi. Ya. Sebelumnya gini Bu, saya kan perawat dari Rumah Sakit Rajiman Widodiningrat yang di Lawang itu loh Bu, yang Bu Nur dulu pernah ditaruh dan direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa. Oh iya. Nah itu tujuan saya kesini tuh ingin ada surat tugas dari pihak rumah sakit untuk mengetahui kondisi dari Ibu Nur itu sendiri, apakah ada perkembangan atau dia tetap seperti itu masih mengalami nafsa ya Bu ya? Iya. Kalau boleh tahu? Iya. Oh benar ya Bu ya. Ini ada surat tugas dari Rumah Sakit Jiwa Bu. Bisa dicek dulu ya Bu, dibaca mungkin Ya, untuk mengetahui tugasnya. permisi ya Bu ya. Ini surat tugas dari Rumah Sakit Jiwa. Iya, saya terima Mbak ini suratnya. Oh ya baik. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya perawat Melinda dan ini rekan saya perawat Dian. Kalau boleh tahu Bu Nurnya di mana ya Bu ya? Ada di kamar, cuman beliau masih nggak mau banyak bicara sekarang. Apakah boleh kita bertemu Bu? Nanti tolong Ibu bantu ya untuk kita komunikasinya dengan Oh, beliau. Nanti kita minta tolong ya Bu, setelah kita bertemu dengan Ibu Nur nanti, tolong Ibu untuk membujuk Bu Nur supaya mau memberikan obatnya biasanya itu loh Bu. Nanti Oh. tolong bujuk ya. Ya bisa nanti saya bantu biar Mbak Nur mengasihkan obat yang bisa dia pakai. Iya, yang biasa diirip itu ya Bu ya? Iya. Iya. Mari Mbak, saya antar. Iya. Baik. Mbak Nur, Mbak, ini ada yang mau ngobrol. Aku buka bentar ya. Mbak, ini tadi ada dari rumah sakit mau ngobrol, mau ngecek perkembangannya Mbak. Boleh ngobrol sebentar ya? Oke. Silahkan Mbak kalau udah mau ngobrol sama Mbak Nur. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Sebelumnya siapa namanya Mbak? Saya Mbak Sari. siapa? Oh, dengan Mbak Sari ya. Baik, terima kasih. Mbak Sari ini apanya Bu Nur ya kalau boleh tahu? Saya adiknya Mbak Nur. Oh, adik kandung. Adik kandung. Oh, ya baik, adik kandung. Oh iya. Selamat pagi Mbak Nur. Mbak Nur, bisa lihat saya bentar? Oke. Mbak Nur, ingat saya nggak waktu di rumah sakit kemarin yang di Lawang? Nggak kenal. Masa nggak kenal? Waktu itu nanganin Mbak Nur loh, tanya-tanya sama Mbak Nur waktu itu. Yang Melinda, inget nggak? Sama ini, Mbak Dian. Halo Bu Nur. Halo Bu Nur. Biasanya tuh kalau di sana tuh sama manggil aku tuh Meli gitu loh, Bu Nur. Nggak inget ya? Oh itu. Saya udah lama nggak kesini, pengen tahu kabarnya Bu Nur. Bu Nur gimana hari ini? Enakan atau gimana nih sekarang? Aku nggak tahu. Biasanya kegiatannya apa Bu Nur ini? Nggak ngapain Mbak, cuma rebahan, diajak ngobrol nggak mau. Kalau misalnya ngebahas anak itu, soal anaknya dia marah, kadang nyuruh kita pergi dari rumah. Kadang kayak gitu keadaannya. Oh iya, kayak saya pernah denger Ibu Nur ini waktu itu masih sakit nggak? Yang patah tulang itu ya? Masih tetap ya Bu? Masih. Masih sakit ya Bu Nur? Yang waktu itu jatuh itu? Iya.
Iya, masih sakit ya. Terus gimana obatnya udah diminum? Apa masih tetap? Tetap ya. Tapi sekarang gimana? Masih gimana kondisinya? Masih tetap atau lebih banyak tuh gimana? Sama. Sama. Ibu nggak keluar-keluar gitu Bu? Sama adiknya ibu gitu? Enggak, kenapa anak di luar loh Bu? Menghirup udara segar. Jalan-jalan sore Iya, hari jalan-jalan gitu Bu, sore. biar nggak suntuk di kamar terus, atau bisa berbincang dengan para tetangga. Nggak ada ya? Oh nggak mau. Diajak susah ya Bu ya? Susah. Susah banget. nggak mau banget Ya mungkin keluar. karena sakitnya itu tadi kali ya Bu ya. Mungkin juga. Terus Iya. memang orang tua sendiri dari kemarin itu waktu dia sakit. Gitu. Terus anaknya mana Bu? Kok nggak kelihatan? Anaknya itu ada Mbak, tapi tadi pagi itu dia ngomong sama saya berangkat kerja. Biasanya katanya tadi nggak sampai sore sih, paling bentar lagi pulang. Oh gitu ya Bu ya. Nur, aku mau tanya nih, biasanya yang obat yang dihirup Bu Nur itu yang mana? Boleh saya lihat nggak Bu Nur? Mbak, nggak apa-apa Mbak. Mbaknya mau lihat aja, nggak diambil. Mau dilihat toh. Mbak yang biasa pakai Mbak hirup itu cuma dilihat toh Mbak. Kalau apa kasih tunjuk ya Mbak ya. Gimana? Saya niatnya baik kok Bu Nur, pengen Bu Nur itu sembuh, nggak ketergantungan sama obat lagi. Kalau ketergantungan tuh nanti kan beli lagi tuh mahal ya Bu Nur ya. Nah, itu saya tuh pengen Bu Nur itu sehat kembali. Bisa melakukan aktivitas Iya, lagi nanti- seperti sedia kala. Nanti sakitnya yang Ibu rasakan itu nggak tergantungan lagi sama obat. Gitu. Gimana Bu Nur? Kasih tunjuk ya Mbak, nggak apa-apa. Kan Mbak capek juga kayak gini terus. Cuma dilihat kok. Mbak masih pakai itu apa enggak? Ini Mbak. Permisi ya Bu ya. Ini. Iya, Ini benar Mbak ini. Dian. Iya, benar ini. Bu Nur, ini ada satu atau ada banyak? Ya, misal ada yang lain Bu, tolong Iya. dikeluarkan. Enggak ada itu. Ya ada gitu aja. Ini tok ya. Sekarang Ibu udah hirup ini nggak tadi pagi atau gimana? Ya. Sudah, kalian itu diam aja. Saya ini malas bicara. Jangan ganggu saya. Bu Nur, maaf ya Bu sebelumnya. Tadi kami di sini ingin menanyakan bagaimana keadaan Ibu. Lalu kami ingin membantu jika Ibu ingin mendapatkan bantuan yang lebih, kami bisa membantu. Sudah tidak ada yang bisa membantu saya. Hidup saya sudah hancur. Jangan begitu Bu. Mari kita carikan solusi bersama-sama agar Ibu sembuh. Sudah tidak ada solusi. Hidup saya hancur, bisnis saya hancur, anak saya tidak ada. Diri saya juga hancur. Semuanya sudah tidak ada, sudah hilang. Bu, aku kangen, aku pengen main sama ibu. Bu, aku kangen, kapan kita main, Bu? Maafin ibu, nah. Kamu lebih baik. Gak apa-apa Mbak, kami di sini masih sayang sama Mbak semua. Saya sudah gagal menjadi orang tua. Saya sudah gagal menjadi manusia. Kenapa Tuhan tidak adil pada saya, tidak membantu saya? Jangan begitu Bu Nur, kami paham apa yang Ibu rasakan. Di sini lihat anak Ibu sayang sama Ibu, adik Ibu sayang sama Ibu. Jadi kami di sini akan berusaha membantu Ibu menjadi lebih baik, menjadi sehat lagi seperti semula. Jadi Ibu jangan berkecil hati. Bu Sari, sebelumnya saya pernah mendengar katanya Bu Kia ini ada ledakan emosi. Sebelumnya itu pemicunya kenapa ya Bu ya?
Gak tahu ya Mbak, kalau misalnya Mbak Nur itu kalau marah, pasti kalau misalnya kita nasihati, kita bahas soal anaknya, kita bahas soal Nabila gitu tuh dia marah, langsung ngamuk, terus ngusir anak ke dia sendiri di kamar, kayak gitu. Sebelumnya Bu Kia, saya mau tanya, Bu Kia, kenapa kok bisa sampai terjadi emosi yang meledak? Terus kenapa kok nggak stabil? Bisa ceritakan pada saya, Bu? Saya itu merasa marah, saya sudah tidak berguna. Di sini tidak ada yang memahami saya. Saya merasa hancur ketika saya mengalami kecelakaan itu. Kenapa saya merasa Tuhan tidak adil sama saya? Kenapa Tuhan tidak pernah membantu saya? Saya merasa tidak berguna di sini. Semua tidak ada yang bisa mengerti perasaan saya. Bu Nur, jadi kita di sini bertujuan untuk membantu ibu, untuk mengendalikan rasa marah ibu. Kita akan mencarikan solusi bersama-sama, mencarikan jalan keluar bersama-sama agar ibu tidak mengekspresikan rasa marah ibu terus-menerus. Kita akan cari jalan yang lain bersama ya Bu. Baik, jika memang ini membantu saya. Yang sabar ya Bu ya, saya dan teman saya nanti akan membantu Ibu supaya Ibu tidak terjadi emosi yang meledak. Ibu nanti juga emosinya bakal stabil, Ibu akan sembuh kok di kemudian nanti. Saya percaya itu. Percaya nggak Bu dengan itu? Percaya ya? Oke. Jadi begini Bu Kia, karena Bu Kia tadi itu pengen sembuh, nanti kami dari rekan tim perawat yang dari rumah sakit jiwa itu ingin ibu dirujuk kembali ke sana. Gunanya apa Bu? Gunanya ibu itu ingin dipulihkan kembali lagi Bu, biar ibu nggak sakit lagi seperti ini. Bagaimana Bu? Ibu, aku ingin ibu sembuh. Aku sayang sama ibu. Saya mau. Baik, atas persetujuannya Ibu Nur mau dirujuk ke rumah sakit. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kita ngobrol di luar, Mbak. Ya bisa kita ke ruang Kita tamu aja. ngobrol di luar ya bersama. Baik, terima kasih ya Bu Cici. Untuk Bu Nur, Kami pamit ya Bu. Ibu segera sembuh ya. Ibu yang semangat. Jangan lupa minum obat. udah. Permisi Bu. Permisi ya Mbak ya. Iya Mbak. Ibu Sari, jadi kami sangat paham atas situasi yang sedang Ibu Sari dan keluarga hadapi saat ini. Jadi kalau boleh tahu, apa yang biasanya Ibu Sari dan keluarga lakukan untuk membantu Ibu Nur dalam menghadapi situasi seperti ini? Bisa tolong Ibu ceritakan? Kami sekeluarga itu sudah memberi ruang untuk Mbak Nur itu Mbak. Cuman kalau misalnya kami sekeluarga itu mendekat, dia nolak, terus ngusir, maunya sendirian. Kalau kita tetap maksa, dia tetap marah. Jadi cuma itu yang bisa kami dan keluarga lakukan untuk saat ini. Kita mungkin tahu ya Bu ya, untuk menangani seperti yang dirasakan oleh Ibu Nur itu memang sangat sulit. Karena mungkin dari kecanduan dari obat-obatannya juga itu bisa berpengaruh. Nah untuk itu kita juga ada pendekatan yang lebih fokusnya. Mungkin sebelum Ibu Nur itu sakit, hal-hal yang disukai itu apa? Mungkin sebelumnya pernah berkumpul bersama gitu Bu. Iya, dulu Mbak Nur aktif banget sebelum dia sakit ya. Dia itu ngumpul terus sama keluarga, makan bareng, sama tetangga masih ngobrol. Cuma pas selama sakit dan konsumsi obat itu sudah itu sampai sekarang. Kalau boleh tahu, kita boleh ngobrol sama anaknya Bu Nur nggak, Mbak? Bisa, saya panggilkan dulu ya. Iya. Baik, jadi begini Ibu Sari sama Mbak siapa tadi? Nabila. Oh ya, dari Mbak Nabila. Nah kami berdua itu memutuskan untuk ditindaklanjutin karena dari saya lihat tadi kondisi Ibu Nur itu juga masih perlu ya untuk ditindaklanjuti lagi, untuk dirujuk kembali ke rumah sakit jiwa. Jadi nanti itu kita rencananya akan rehabilitasi dulu ke pihak BNN
di rehabilitasi nafsa dan nanti juga akan dilakukan rehabilitasi di rumah sakit jiwa karena ada beberapa hal-hal yang tadi kayak ledakan emosi. Nah itu perlu juga Bu. Jadi selama ini nanti habis ini langsung dirawat di rumah sakit berarti? Iya Bu, kami akan melakukan tindakan merawat ibunya, Ibu Nur di rumah sakit jiwa. Tetapi selama masa rehabilitasi itu, kami di sini sebagai tim perawat akan bertanggung jawab dan akan terus melakukan pendampingan selama masa pemulihan ibunya. Jadi Ibu dan Mbak Nabila nggak usah khawatir ya. Kami akan terus memantau. Nanti kita juga akan terus berkomunikasi dengan Ibu dan keluarga terkait dengan kondisinya bagaimana. Kami akan terus, insya Allah kami akan terus konfirmasi ke Ibu, akan terus mengabari Ibu. Baik Bu. Oh iya, sebelumnya saya ada surat rujukan dulu ya Bu untuk ditandatangani. Ini ada surat rujukannya ya. Nah nanti ini diisi namanya di sini, terus nanti ini tanda tangannya juga ya Bu. Isi. Gampang yakin Ibu dirujuk ya, biar cepat sembuh juga Ibu. Iya Kak, gak apa-apa, biar aku bisa main sama ibu lagi. Tante ya yang tanda tangan ya. Ini Mbak sudah. Oh ya baik, terima kasih ya Bu atas persetujuannya. Baik Ibu, saya mau pamit dulu ya Bu ya. Jadi insya Allah 2 hari lagi ya Bu, kami akan ke sini, akan membawa ibunya. Jadi nanti tolong disiapkan keperluannya seperti baju Ibu Nur, Bekas-bekasnya iya, juga. bekasnya jangan lupa ya Bu. Nanti akan lebih lanjutnya kami akan telepon Ibu ya nanti malam. Baik Mbak. Apakah ada pertanyaan Bu sebelum saya pergi? Sudah ada. Oh ya baik, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih atas Terima kasih waktunya ya atas Bu. waktunya, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu ya, saya pamit Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.